Hai Kak, kenalkan saya Sofia, Customer Success Software akan menginformasikan mengenai konsol admin atau web admin panel dari sistem Software. Oke, langsung saja ya Kak, kita login ke web admin sistem Software. Kakak bisa langsung memasukkan username-nya, juga kata sandi yang diberikan oleh tim dari CS Software kami, kemudian klik login. Kemudian pada verifikasi OTP, kakak dapat memasukkan 6 digit kode angka yang masuk ke nomor WhatsApp kakak ya. Bisa langsung dicek nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp tersebut yang sudah didaftarkan melalui tim CSC Software. Oke, kita masukkan 6 digit kode angka OTP-nya. Kemudian klik verifikasi OTP. Nah, ini merupakan tampilan awal dashboard Software. Untuk memperkecilnya bisa di sini ya Kak. Saya perkecil dulu ukurannya agar lebih efisien. Oke. Saya mulai jelaskan dari tampilan awal dashboard ini ya Kak. Di sini ada transaksi sukses. Transaksi sukses ini merupakan transaksi yang berhasil diproses oleh counter di bawah server milik rekan-rekan semua. Jadi ini total transaksi yang berhasil di hari ini, 24 jam terakhir. Dan di sini ada menu transaksi gagal. Transaksi gagal merupakan transaksi yang belum berhasil diproses oleh counter dari counter yang ada di bawah server milik kakak. Kemudian ada transaksi pending. Transaksi pending itu transaksi yang masih dalam proses biller. Bisa jadi transaksinya menjadi sukses ataupun juga gagal. Jadi jika transaksi pending ini sudah melebihi 5 menit, kakak bisa langsung tanyakan ke tim CSC Software bagaimana mengenai status transaksi tersebut, karena khawatirnya itu akan ada kendala dalam biller kami. Jadi kakak bisa langsung tanyakan kepada tim CSC Software. Kemudian total counter. Total counter merupakan jumlah total counter secara keseluruhan yang sudah download aplikasi dari server rekan-rekan semua. Setiap counter yang melihat aplikasi kakak di Play Store, kemudian mereka mengklik aplikasi tersebut dan melakukan registrasi, maka akan masuk menjadi jumlah total counter di sini. Lalu ada total modal. Total modal merupakan jumlah total nominal harga dari keseluruhan transaksi per hari tersebut. Dan ini merupakan harga dari biller ya Kak, yang dimaksudkan modal tersebut. Kemudian keuntungan. Keuntungan server yang diperoleh dari setting harga markup dari harga biller ke counter. Jadi kakak misalkan markupnya itu 100 rupiah. Maka keuntungan yang akan ada di sini merupakan Rp100 per transaksi. Lanjut ke komisi referral, sales atau counter. Ini merupakan komisi yang diperoleh counter upline dari counter downline. Jadi nantinya di aplikasi kakak yang akan dibagikan ke counter itu ada menu counter downline. Jadi counter upline yang memiliki counter downline itu akan mendapatkan komisi, dan komisi tersebut tertera pada kolom ini. Kemudian ada saldo biller debit. Ini merupakan total nominal saldo deposit kakak ke biller. Jadi nanti jika misalkan ada counter gagal transaksi, itu bisa jadi selain kendala di biller, bisa jadi juga karena saldo biller kakak kosong. Dipastikan untuk saldo biller ini jangan sampai kosong ya Kak, agar counter-counter di bawah server kakak itu bisa bertransaksi dengan maksimal dan tanpa ada kendala apapun. Kemudian lanjut di total penjualan. Total penjualan merupakan jumlah dari nominal total modal ditambah keuntungan ditambah komisi, maka akan tertera nominal di total penjualan ini. Nah, yang ada di bawah sini, ini merupakan detail transaksi yang ada pada counter server milik kakak. Dari mulai nama counternya, lalu dia bertransaksi apa, nama produknya apa, harga modal,
lalu waktu dia transaksi kapan, hingga ada statusnya. Ini ada status yang gagal dan juga ada status yang sukses. Ini merupakan rincian transaksi yang terjadi di 24 jam terakhir. Dan di sini ada menu filter ya Kak. Menu filter ini bisa untuk memfilter jumlah data transaksi di hari tersebut. Bisa ada mulai 20 transaksi hingga 500 transaksi. Bisa Kakak pilih untuk filterisasinya ya. Kemudian saat ini kita mulai ke bagian main navigation atau navigasi utama. Tadi sudah melalui tampilan dashboardnya dan sekarang mulai ke master data. Di menu master data itu ada menu counter. Kita klik menu counter. Di sini ada list counter. List counter ini merupakan counter yang sudah melakukan registrasi di aplikasi counter milik server Kakak. Jadi setiap counter yang melakukan registrasi di aplikasi pulsa Kakak itu akan langsung masuk by system datanya di sini. Mulai dari namanya, alamat, email, nomor handphone, lalu mulai dari dia tanggal registrasinya kapan, itu adalah tanggal daftar, dan dari statusnya. Statusnya itu dia aktifkah atau terbanned atau terblokir. Biasanya status selain aktif yaitu seperti banned karena counter itu melakukan registrasi, kemudian dia keluar atau proses logout, dan saat dia login dia salah PIN lebih dari 3 kali sehingga otomatis aplikasi tersebut terbanned. Tapi Kakak bisa bantu untuk counter-counter yang statusnya terbanned itu di bagian action. Kakak bisa klik edit, kemudian muncul di statusnya. Di sini bisa dirubah ya Kak. Aktif, klik save. Kemudian yang tadi statusnya banned berubah menjadi aktif kembali. Data menu counter atau list counter ini bisa kita sebut sebagai database counter. Karena di sini Kakak bisa untuk langsung berkomunikasi dengan counter-counter yang ada di bawah naungan server Kakak. Saat ini kita lanjut ke menu berikutnya ya, yaitu dompet pengguna. Di dompet pengguna ada menu saldoku dan ada saldo server. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu untuk saldoku ya Kak. Total saldoku seluruh pengguna ini merupakan total nominal saldo deposit dari counter ke server. Jadi semua counter yang melakukan deposit saldo itu tertera jumlahnya di sini. Ini merupakan jumlah totalnya. Kemudian total saldo server seluruh pengguna. Apa itu saldo server? Saldo server merupakan saldo titipan yang diberikan oleh server kepada counter. Jadi, jika ada counter yang terkendala untuk modal saldo, dapat dibantu oleh server. Dan untuk proses penagihannya melalui sales, dan prosesnya pun juga tercatat di sistem C-Software, sehingga tidak ada yang loss. Saldo server ini diperuntukkan bagi counter-counter yang memang terjangkau jaraknya oleh server Kakak. Jadi contohnya seperti ini, ada counter di bawah servernya Kakak, kemudian dia penggunaan payment channelingnya seperti transfer bank atau pembayaran tagihan cicilan itu banyak. Namun karena dia tidak punya modal untuk adanya proses transaksi tersebut, maka dia meminjam dulu uangnya dari server Kakak. Maka akan masuk ke saldo server. Namun untuk proses verifikasinya ini harus dibantu oleh sales. Karena nanti proses penagihannya itu dilakukan oleh sales dan cara pembayarannya melalui sistem C-Software sehingga semuanya akan tercatat. Semua uang yang masuk dan keluar di C-Software ini tercatat dalam sistem agar menghindari adanya loss atau kebobolan pada server. Oke, kita mulai ke list user wallet atau list dompet pengguna. Di sini ada kode ID, kode usernya, nama user. Nama user ini adalah nama pemilik counter ya Kak.
kemudian nama toko atau nama counternya, ini nominal saldokunya, nominal saldo counter yang deposit ke server, lalu saldo pay letter. Saldo pay letter ini merupakan saldo server, dan ini pay letter statusnya. Pay letter statusnya aktif atau non-aktif. Jika aktif itu kakak berarti memberikan mereka titipan saldo. Jika non-aktif kakak tidak memberikan counter ini titipan saldo. Ada pilihan untuk pay letter temponya. Lalu ada counter-counter yang kakak perbolehkan untuk melakukan transfer saldo. Counter yang diberikan kewenangan untuk bisa transfer saldo merupakan counter yang memiliki counter downline. Jadi di menu aplikasi kami itu ada menu counter downline, sehingga setiap counter itu bisa memiliki counter downline, dan counter upline tersebut itu bisa mentransfer saldo ke counter downline. Selain bisa untuk transfer saldo, juga bisa untuk menarik saldo yang ada di counter downline. Caranya, kakak bisa klik action, kemudian pilih update, dan kakak pilih di sini untuk pay letter statusnya diaktifkan. Lalu pay letter temponya kakak berikan temponya berapa hari, 3 hari kah, 7 hari, 14 hari, itu bisa kakak pilih secara custom atau sesuai keinginan kakak. Kemudian bisa untuk send saldoku, itu merupakan transfer saldo. Lalu draw saldoku merupakan tarik saldo, dan saldoku ini adalah jumlah total saldo yang ada pada counter tersebut. Saldo pay letter merupakan saldo server. Kemudian kakak klik save, dan nanti di pojok kanan sini, di pojok kanan bawah itu ada notifikasi sukses. Jika notifikasinya sudah sukses, berarti sudah berjalan sesuai dengan yang kakak setting. Tapi jika yang ada di pojok kanan bawah ini keterangan error, itu harus kakak ulangi kembali proses settingannya. Bisa terjadi kendala karena kendala koneksi ya kak, jadi pastikan terlebih dahulu untuk koneksi wifi-nya ataupun koneksi providernya itu memang benar-benar dalam kondisi baik. Baik kak, berikut penjelasan mengenai menu dompet pengguna. Untuk menu berikutnya akan kami informasikan di next video berikutnya ya. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu untuk kita semua.